Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan Amin. amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Masih pagi. Ada sukacita. Tadi lagu itu semua bersukacita. Kita bersukacita. Karena kita punya Yesus yang memberi kita kemenangan. Kita pilihan Tuhan. Kita ciptaan Tuhan yang termulia. Amin. Harus bersukacita. Katakan sebelah kiri kananmu. Yuk bersukacita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Saya mengaku di depan ini saudara. Waktu Pak Gembala katakan Syan bulan lalu. Khotbah ya. Saya enggak bilang iya. Dan Tuhan sudah kasih apa yang perlu saya, yang harus ayat yang saya akan bahas. Tuhan sudah kasih. Ketemu hari Minggu pagi. Saya bilang, Pak, jangan saya. Gitu. Bapak diam. Saya pikir, wah yes, udah oke ini. Bapak bilang begini, oh udah ibadah pertama kedua aja. Saya bilang jangan saya tanggal itu. Udah ibadah pertama kedua, enggak lah Pak jangan, kenapa? Nah, sudah oke saya bilang ya udah. Terus malamnya saya dapat WA. Esther, kamu yang khotbah. Saya udah gak bisa bilang apa-apa. Karena hari itu saya bilang hari Minggu itu siang. Loh kok Tuhan kasih ini tapi kok sudah dibahas. Gimana Tuhan? Minggu berikutnya kok keluar lagi dari Bapak Gembala kita firman ini. Saya bilang Tuhan bilang berulang-ulang disampaikan. Berulang-ulang disampaikan. Saya tidak mengerti. Dan salah satu itu buat saya ya. Buat saya gitu. Ya Tuhan. Oke. Saya langsung bilang yes. Saudara. Waktu saya SMA. Saya dari desa. Saya pindah ke kota. Sekolah SMA di kota dan saya kos pada satu keluarga Cina Medan dan ibu kos tinggal sendiri karena suaminya barusan meninggal. Anak satu-satunya kuliah di Aussie. Jadi dia tinggal sendiri dengan ada pembantu dan dia punya piaraan anjing. Satu waktu saya melihat karena kami lantai 2 tempat kos, tempat tinggalnya di lantai bawah tapi dapur kami sama-sama dengan dapur dia walaupun disekat jadi ketemu-ketemu. Dan saya melihat loh kok ibu ini dia makan, dia minum bareng anjingnya. Jadi kalau dia udah mau sarapan pagi, dia minum kopi dan satu gelas berdua. Dia minum kopi, setelah itu dia kasih minum di gelas yang sama ke binatang piaraan. Saya cuma berpikir, wah dia sayang banget binatang itu. Tapi saya, oh ini orang udah kayak stres saudara. Ngomong dengan binatangnya itu, anjingnya itu dia ngomong. Jadi sementara makan saya pikir dia ngomong dengan pembantunya. Saya panggil pembantunya, itu ngomong-ngomong apa itu?
Dia bilang, ya begitu. Dia ngobrol dengan anjingnya. Hah? Dan akhirnya saya perhatikan. Dia bilang tuh kalau dengar ketawa-ketawa di bawah itu dia dengan anjingnya lagi bercanda. Lagi bercanda, jadi ketawa-ketawa cuma dia dengan anjingnya. Nah, jadi saya perhatikan. Satu waktu, karena rumah kos itu di pinggir jalan raya yang dekat pasar dan stasiun, terminal kan stasiun. Kalau di sana soalnya nggak ada kereta, terminal bus juga dibilang stasiun, gitu. Ah, di terminal. Jadi kendaraan lalu lalang. Satu kali anjingnya itu keluar, terlepas. Ditabraklah anjingnya itu. Akhirnya bawa ke dokter, dirawat, tapi akhirnya anjingnya mati. Nah, waktu anjingnya mati, apa yang dia lakukan? Dia undang kami di atas, ayo turun ya, kita ada ibadah. Ibadah pelepasan. Dan saya lihat Penatua datang, Syamas datang. Udah tahu kan, udah pakai apa ini? Datang saudara. Dan bikin ibadah buat enggak pelepasan, bukan pelepasan jenazah kan? Bangkai. Dan dia taruh di peti. Saya sampai, loh kok seperti ini ya? Kemudian bawalah ke pekuburan. Dan saya enggak pergi karena kami sekolah. Di pekuburan katanya dikuburkan di sebelah suaminya, kuburnya, dan dipakai nisan. Itu kata teman kos saya yang dia juga sama-sama antar. Wah, aku bilang luar biasa. Tapi mungkin juga ada di kita pernah seperti itu. Anjingnya tidur bareng dengan dia. Ibu, karena saya kalau bapak ibu pergi pelayanan, anjingnya dititip di saya. Anjingnya dikasih kasurnya. Kalau titip ke saya, udah dengan kasurnya, saya titip. Iya, karena saya juga penyayang anjing. Titip, oke. Saya tidurkan dia di kasurnya, dibawa. Malam sementara tidur saya kaget, dia lompat di tempat tidur. Dan dia bukan tidur di kaki saya, dia tidur di kepala saya. Waduh, saya bilang mungkin biasa seperti itu. Ya Bu, anak pertama, anak bungsu, anak angkat, anak bungsu. Dulu bapak saya ingat, oh iya, dulu ada juga satu ibu, lebih lagi gitu. Nah, anjing itu pinter, gitu, pinter. Nah, satu waktu si ibu kos ajak kami, katanya pergi ziarah. Saya baru kali itu, teman-teman saya ada yang sudah 2 kali. Oke. Karena ada sempat, ikutlah ziarah. Yang saya pikir pergi ziarah ke makam suaminya. Enggak, ke anjingnya saudara. Waktu nyampe dia udah nangis. Kok dia enggak nangis di makam suaminya, dia nangis di makam anjingnya. Dia nangis. Kemudian dibilang ayo kita mulai ibadah. Kaget saya, ibadah. Dia ambil buka tasnya, dia ambil Alkitab. Dia kasih ke saya. Janet, tolong pimpin ya. Saya kaget. Seumur-umur baru kali ini saya tanya sama teman yang sudah berkali diajak. Saya bilang, terus kamu buka doa Bapa kami. Ya udah, buat buka doa Bapa kami.
Tapi dalam hati saya kok seperti ini gitu. Saya baca doa Bapa kami, dia nangis. Dia elus-elus nisannya, saudara. Pulang dari situ, kami bertiga sampai di kos bertanya-tanya. Teman saya bilang, emang binatang punya tempat di surga? Emang binatang itu ada tempatnya? Ada tempat di surga, Kak? Saya bilang, saya nggak tahu. Gitu, selama ini saya nggak tahu gitu. Enggak. Binatang tempatnya di mana kalau? Kenapa dia mesti? Saya bilang saya kagak tahu, begitu aja jawaban saya. Saya nggak tahu, gitu. Nggak perlu dijawab. Kalau mati binatang tempatnya di mana, saudara? Anjing mati tempatnya di mana? Gak bisa jawab. Ya kalau mati, kalau orang Manado dia bilang di belanga. Ya kan? Anjing mati tempatnya di belanga. Dalam kuali orang Manado. Nah, ada orang Batak gimana? Sama katanya. Enggak apa-apa. Tempatnya di kuali. Nah, siang hari ini kita akan melihat, kita akan cari tahu anjing itu ada tempatnya enggak? Bapak Ibu, kita melihat pada waktu penciptaan. Waktu penciptaan, saudara, di Kejadian 1 itu, penciptaan manusia pada hari ke-6. Tuhan menciptakan langit bumi ini pada hari 6 hari lamanya, hari ke-7 dia berhenti. Tapi pada hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, di dalam firman Tuhan dia katakan, Allah berfirman maka jadilah terang. Allah berfirman maka jadilah cakrawala. Allah berfirman maka jadilah binatang-binatang, melata dan sebagainya. Tetapi di dalam penciptaan manusia, saudara, kita lihat Kejadian 1 ayat 26. Kita baca bersama, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak, atas seluruh bumi, segala binatang melata yang merayap di bumi, semua. Waktu Allah menciptakan manusia, dia begitu konsen, saudara. Kalau yang pertama dia bilang Allah berfirman jadilah ini. Tetapi ayat penciptaan untuk manusia, dia bilang baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa kita. Kalau bilang segambar dan rupa kita berarti segambar dan rupa Allah. Kenapa? Karena dia ciptakan manusia untuk memerintah atas ciptaan-ciptaan yang lain. Seluruh yang ada. Supaya mereka berkuasa. Berkuasa memerintah kepada semua ciptaan-ciptaan yang lain. Bahkan Allah menciptakan manusia segambar serupa dengan Allah. Ada kehidupan. Waktu Allah menciptakan Adam, dia menghembuskan rohnya. Ya. Roh itu adalah roh Tuhan sendiri. Yang ada di dalam kehidupan penciptaannya manusia. Kalau binatang dia cuma ciptakan anjing, ada tubuh. Dan dia tidak punya tubuh kehidupan. Kalau dia mati di situ aja.
Manusia tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa punya akal, budi, punya akal, pikiran, perasaan, kehendak. Lengkap. Kalau binatang cuma tubuh. Ada jiwa, insting, tetapi dia tidak sama dengan manusia. Makanya kalau binatang saudara? Contoh ayam. Ayam punya pikiran, Bapak Ibu, ayam punya pikiran? Tidak. Punya otak? Ada, otak ayam. Punya hati? Ada, hati ayam. Iya kan? Makanya ayam itu pernah cemburu enggak ayam? Iri hati enggak ayam? Sakit hati? Kepahitan? Ada yang punya ayam kepahitan? Atau anjing, udahlah anjing yang dekat dengan kita. Pak Paulus, anjing pernah kepahitan sama Bapak? Enggak. Aman. Anjing kepahitan. Pokoknya gue enggak diajak jalan. Gue gigit semua yang ada. Sofa digigit. Apa kita bilang kepahitan itu? Mungkin dia sakit hati nggak diajak, tapi dia cuma begitu. Setelah Tuhannya datang, dia datang lagi langsung kayak Faith. Faith itu, saudara, dia diajar, bisa diajar. Ya, kalau kencing di kamar mandi. Nah, dia pergi kencing di kamar mandi. 1 kali, oke. 2 kali, dia kencing di situ. Sini, Faith. Ayo Faith, anak angkatnya Ibu Ria itu. Faith sini. Wah, apa yang dia lakukan? Dia langsung begini tangannya minta maaf. Udah dia kayak merayap ya. Terus tangannya udah begini-begini, minta maaf. Enggak ada. Berulang-ulang diajar, begini lagi. Nah, minta maaf. Tapi manusia sering begitu kan. Udah diingatin, dinasihati, masih lagi. Ya, itulah manusia. Kalau masih begitu terus, sama dengan, kok ketawa? Tidak, saudara. Ayam punya hati. Hati ayam. Yang buat kita makan. Manusia ada hati nurani. Tempat roh itu bertahta. Punya pikiran. Pikiran itu berkembang. Jiwanya itu berkembang. Tubuhnya juga bertumbuh. Coba kalau tubuh enggak bertumbuh, saudara. Dari lahir, dia 3 tahun begitu, 4 tahun begitu, 5 tahun begitu. Tubuh kita bertumbuh. Lihat aja, hari ini Pak Martin baru kumis kucing, cukur kumis, maaf Pak, baru cukur kumis. Oh kumis di sini ya, jenggot, maaf. Cukur jenggot. Minggu depan cukur lagi. Karena dia bertumbuh. Hari ini gunting rambut, ada yang rambut baru hari ini. Waduh cantik. Rambut baru dipotong. Dia bertumbuh. Tubuh manusia itu bertumbuh. Jiwa bertumbuh. Kemudian Bapak Ibu, waktu Tuhan ciptakan manusia itu termulia. Kerajaan Allah, teokrasi ya Pak. Pemerintahan Allah sebenarnya pada zaman itu. Tapi
Waktu itu kan Tuhan bilang usahakan semua pohon buah dalam taman ini boleh kamu makan. Dia bilang sama siapa itu? Adam, ya. Bukan Hawa, Adam. Tapi yang ono, jangan diraba pun, jangan. Nah, itu menarik. Hawa itu diciptakan kan setelahnya diambil dari tulang karena Tuhan lihat, waduh kesepian si Adam. Dia suruh memerintah, menguasai, kasihan dia kesepian. Seperti Pak Abed bilang, mau kasih pasang dengan monyet nggak cocok. Mau pasangin dengan binatang-binatang lain nggak cocok. Cocoknya dengan manusia sepadan. Diciptakanlah Hawa, diambil dari tulang rusuk. Diciptakanlah Hawa. Nah, ini tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dan Tuhan kasih otoritas untuk memberikan nama kepada setiap binatang-binatang itu. Kamu anjing, kamu monyet, kamu namanya sapi, kamu namanya kambing, kamu namanya ular. Nah, semua diberi nama. Tetapi karena manusia diberikan kebebasan untuk memilih pohon kehidupan itu. Ya, udah bilang sama saya mau tanya sama Pak Abed, Pak Gembala. Adam kasih tahu enggak sama Hawa, Pak? Kasih tahu. Pasti kan? Pasti istrinya dia kasih tahu dong. Tapi apa yang terjadi? Hawa tertarik. Datanglah si ular. Dia panggil. Hawa. Hawa. Apa yang Tuhan bilang sama kamu? Tuhan bilang, semua pohon buah dalam taman ini boleh kamu makan. Tapi itu enggak boleh. Kamu ditipu. Enggak boleh. Makan. Allah itu berbohong sama kamu. Setan. Akhirnya dia makan. Dia bawa. Sedangkan Tuhan bilang, raba pun, pegang pun jangan. Tapi dia ambil. Nah, dia bawa ke Hawa. Adam. Adam juga makan. Pada saat itu terbukalah mata rohani mereka. Mata mereka. Dan mereka merasa mereka telanjang. Dan pada saat itu mereka mengambil daun apa yang jadi cawat menutupi aura. Kemudian Tuhan datang. Adam, mereka bersembunyi. Ketakutan. Adam, Tuhan tahu enggak mereka sudah melanggar aturan? Tahu. Tuhan tahu enggak mereka bersembunyi? Tahu. Tapi panggil Adam. Saat itulah, saudara, dosa. Manusia berdosa di hadapan Tuhan. Manusia telah melanggar kehendak Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ciptaan Tuhan segambar dan serupa Allah telah dirusaki. Gambar rupa Allah dirusakkan oleh iblis. Nah, manusia sudah berdosa. Saya sampai waktu saya baca ini, saya sampai bilang, mungkin kalau Hawa itu orang Manado, itu selalu Pak Abed ulang-ulang kan. Kalau Hawa mungkin orang Manado,
enggak jadi berdosa. Tapi Hawa mungkin orang Jakarta mungkin. Kalau orang Manado, ikan itu enak. Pasti ular itu dikalahkan. Lu gua makan lu. Nah ini cuma itu saudara. Tapi saya melihat di sini luar biasa ciptaan Tuhan bagi kita. Berjalan waktu, akhirnya dia mengutus anaknya yang tua karena saudara dan saya, dia begitu mengasihi saudara dan saya. Akhirnya dia mengutus anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita. Ya, kita kembali bisa berdamai dengan Allah. Karena apa? Roh yang dia tempatkan di dalam kita itu adalah rohnya sendiri. Itu pada waktu, itu rohnya itu tetap ada di dalam diri manusia. Karena itu miliknya dia. Roh Tuhan ada di dalam aku. Mulai saat itu, manusia jatuh di dalam dosa, datang penebusan. Penebusan bukan mau kita, tapi inisiatif Allah. Luar biasa, Tuhan begitu menyayangi kita. Karena roh itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu mari kita buka Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Jadi Allah mengutus Adam terakhir yaitu Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita di atas kayu salib. Tetapi dalam Filipi 2 saudara, ayat 12 kita sama-sama baca. 2-3. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sampai situ dulu. Kamu senantiasa taat. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kok kita kan sudah diselamatkan. Tetapi kenapa kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar? Sedangkan Tuhan bilang keselamatan itu adalah inisiatif Allah, bukan usaha kita manusia. Tapi kenapa Paulus bilang kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar? Kan kita sudah selamat oleh anugerah Allah, oleh kasih karunia Allah dengan cuma-cuma Dia berikan bagi kita. Yes, kita sudah diselamatkan, roh kita diselamatkan. Tapi tubuh kita karena kita sudah jatuh di dalam dosa, natur dosa itu tetap ada di dalam tubuh kita. Makanya ada firman yang bilang, kuasailah tubuhmu. Kita harus jaga tubuh ini bertumbuh, berkembang. Dan di dalam tubuh ini ada roh Allah di dalamnya. Maksud dari Paulus di sini, kita mengerjakan itu dengan rasa hormat syukur bahwa Allah sudah menyelamatkan kita. Dia kerjakan terus itu artinya kita tetap berpegang teguh sampai akhir. Ya. Karena kita bukan diciptakan Tuhan seperti robot. Saya baru kali itu lihat robot saudara waktu ke Cina. Ya. Oh ini begini ya, saya duduk-duduk di lobi, saya lihat kok robot itu bolak-balik. Dia naik, masuk lift. Saya belum ngeh. Nanti kedua kali saya perhatikan. Oh, robot itu bawa makanan. Jadi orang dalam hotel pesan makanan di luar, robot yang antar. Yang Gojek yang antar makanan taruh di situ.
taruh di robot, robot yang antar. Masuk lift, dia keluar, dan dia pergi di depan kamar yang belanja. Saya perhatikan, satu waktu pada saat kami mau turun, kami masuk, kebuka liftnya, robot itu udah di depan pintu. Saya nggak tahu dia ngomong apa, yang tahu cuma Ripka. Tapi saya jawab begini, oke, mau keluar. Dia ngomong apa saya nggak tahu, tapi saya jawab, mau keluar. Dia jawab, dia keluar. Saya nggak tahu nyambung nggak. Pokoknya seperti itu. Dia keluar. Saya perhatikan, dia itu ke kamar yang lain. Terus satu kali saya keluar kamar itu, saya lihat, ada robot ke sini. Di depan kamar kami. Dia ke situ, langsung dibuka pintu. Langsung yang pesan makanan, ambil bawa masuk kamar. Luar biasa. Saya baru kali itu lihat. Ya. Nah, kita bukan seperti robot, saudara. Robot itu makhluk hidup. Robot itu makhluk hidup, Pak. Kak, dia benda mati yang digerakkan oleh listrik. Dengan apa saya nggak tahu, ilmu pengetahuan sekarang bertumbuh. Makanya saya lihat kok di hotel itu pegawai-pegawainya kurang. 5 lantai pegawainya cuma 2. Karena semuanya udah dikerjakan oleh robot. Gitu. Kemudian Bapak Ibu, kita manusia. Tuhan suruh kita menjaga. Kerjakanlah itu, kita menjaga tubuh kita. Karena firman Tuhan bilang tubuh kita adalah rumah Allah, tempat Yesus tinggal. Sang cinta ada di dalam tubuh kita. Roh itu ada di dalam tubuh kita. Perlu kita jaga, saudara. Kita perlu jaga kesehatan kita. Saya pernah dengar ada bilang begini, kalau mati di tangan Tuhan. Tapi kalau untuk sehat, itu di tangan manusia. Kalau kata mati, itu di tangan Tuhan. Tapi kalau sehat itu ada di tangan manusia. Kita perlu jaga. Makanya saya bilang, alah kok Tuhan sudah kasih ayat ini, tetapi kenapa Pak Abed sudah sampaikan kemarin menjaga tubuh kita. Saya bilang, waduh saya mau ganti. Tapi Tuhan bilang enggak, sampaikan. Apalagi saya orang Manado, saya tahu persis kan di Manado itu seperti apa. Betul, saudara. Kita perlu jaga, jangan kita masukin dalam tubuh kita hal-hal yang merusak tubuh kita. Berulang-ulang loh, berapa minggu ini berturut. Saya tahu itu untuk saya juga, saudara. RW, yang saya bilang tadi, RW, orang Manado itu kalau mati tempatnya di Belanga. Kita tidak berbicara halal, haram, tidak berbicara itu, saudara. Cara buat RW di Manado bagaimana, saudara? Orang masak RW di Manado 1 kilo daging RW, 1 liter cabai, rica orang Manado bilang. Bukan cabai keriting, saudara. Bukan cabai yang besar-besar yang gak ada rasa pedas. Tapi cabai rawit, orang bilang kalau sekarang cabai setan. Itu, saudara, pedas. Bumbu-bumbu yang lain semuanya sama, banyak bumbu. Jahe, serai, lengkuas itu dipakai. Sudah pakai itu juga, saudara. Dipakein apa lagi? Lada. Nah, udah pedas. Tambah lada semakin pedas. Tapi orang Manado bilang gaskan gitu. Selain itu ditambah apa lagi, saudara? Cap tikus. Cap tikus bukan dari tikus. Cap tikus itu dari pohon aren. Pohon aren itu bisa menghasilkan cap tikus
bisa menghasilkan gula aren. Nah, gula aren yang enak kan. Dan kolang-kaling itu buah aren juga dari pohon aren itu. Jadi kolang-kaling itu yang buah kolang-kaling itu dia buah aren juga. Ya. Tetapi saudara, kalau masak cap tikus beda dengan masak gula. Kalau masak gula pada saat bahasa Manado bilang batifar. Saya nggak tahu bahasa Indonesia apa. Orang batifar, jadi tukang ambil air dalam pada gula aren itu tukang tipar. Orang Manado bilang. Terus airnya itu manis. Makanya dibilang saguer atau apa kalau kita di Manado saguer itu bisa diminum. Manis saudara. Air dari aren itu manis sekali. Nah, yang manis itu langsung mereka bikin jadi gula aren, ya, dimasak. Itu jadi gula aren. Nah, untuk bikin cap tikus yang mereka lakukan apa? Fermentasi dulu. 2 bulan, 3 bulan, semakin lama fermentasi baru dimasak. Wah, semakin kata mereka semakin enak. Dimasak. Jadi sudah fermentasi 3 bulan, akhirnya jadi cuka, jadi rasanya sudah seperti cuka. Kemudian baru mereka masak, masak penyulingan. Jadi yang jadi cap tikus itu adalah uapnya. Jadi dia mesti itu ke atas begitu, tempat tampungnya di ujung sana. Pakai penyulingan. Ya, itu. Semakin lama fermentasi, semakin itu kadar alkoholnya semakin tinggi. Dan itu saudara, kalau dibakar itu bisa nyala. Saudara ambil, saya minum dulu, bukan cap tikus loh. Ambil cap tikus, tuangkan di kayak di tempat begini. Saudara pakai korek api, bakar. Menyala. Itulah minuman keras cap tikus, saudara. Saya sampai saat ini gak pernah minum. Gak pernah, saudara. Saya minum anggur dulu. Di Manado ada anggur cap burung. Kadar alkoholnya cuma 7% atau berapa. Nah, kalau ada acara-acara di Manado, ada kematian, biasanya disiapkan anggur itu. Siang hari, ibu-ibu yang datang melayat, dikasih anggur. Tapi di belakang disiapkan cap tikus, itu buat mereka yang mengkonsumsi cap tikus. Saya minum anggur itu saudara, enak rasanya, manis, ya kayak anggur perjamuan kita mungkin. Tapi lebih tinggi lagi alkoholnya. Saya minum itu 1 gelas, bukan 1 gelas saudara, kita dinamakan sloki. Saya nggak tahu sloki juga itu ada ukurannya berapa mil, ya, yang kecil-kecil. Saya minum 1 gelas. Enak. Saya minum 2. Saudara, langsung muka saya merah. Saya melihat langsung panas. Saya bilang, oh ini ya kalau mabuk. Terus terang saudara, saya jalan, makanya itu ya dikatakan orang mabuk. Padahal cuma 2 sloki. Saya jalan, saya lihat jalan itu lubang-lubang begini. Jadi saya bilang, oh padahal mereka bilang, itu jalan rata. Kamu jalan begitu. Saya langsung, mami saya, karena waktu itu yang meninggal, tante saya, mami saya langsung bawa pulang saya. Kamu, gitu. Tapi teman saya, dia minum banyak, gak masalah. Saya ukurannya cuma begitu saudara, kita tahu. Saya langsung pulang saudara, karena itu saya mau melangkah biasa, tapi karena saya lihat God gitu. Jadi
Rupanya orang mabuk seperti itu. Saudara. Jadi saya pernah mabuk, tapi bukan cap tikus. Cuma saya pernah rasa lewat RW. Dulu saya memang pemakan RW. Tapi jauh sebelum saya balik ke sini saya udah enggak. Karena apa? Lambung saya sampai menderita penyakit MAH kronis. Sehingga kalau saya makan mesti ada, ya ini ketidaktahuan. Setiap karena sudah enggak boleh makan pedas, kalau saya makan mesti ada kecap manis. Udah kebiasaan saya itu. Sampai saya datang di Jakarta, waktu saya masih pelayanan di Senen, itu Bapak Ibu, saya dikasih, mereka mungkin sudah perhatikan saya ini Sianet, ini orang Manado bukan mulut rica-rica tapi senang kecap. Itu orang yang senang kecap kan orang apa tuh? Jawa. Ini orang Manado mereka mungkin kaget lihat saya setiap makan mesti ada kecap. Karena saya bekas menderita sakit MAH gitu. Sudah sembuh pun saya memang udah nggak mau makan itu RW. Karena itu pedas banget saudara. Bayangkan mereka makan itu tidak pakai nasi, makan itu sambil minum cap tikus. Jadi mereka kumpul minum cap tikus sambil ambil daging RW. Wah udah panas, gimana nggak mau rusak. Makanya banyak orang di sana rusak, paru-parunya rusak, ususnya rusak. Karena makanan itu saudara. Tapi puji syukur, saya mengenal Tuhan Yesus. Nah waktu saya ulang tahun di daerah Senen, itu saya dapat kado. Tapi waktu saya buka kadonya saudara, kado dari teman-teman, dari pelayan-pelayan, semuanya ada kecap. Ada taruh kecap saset lah, botol lah. Saya bingung, kenapa kok kadonya semuanya ada kecap? Karena mereka bilang apa? Karena mereka lihat saya itu tidak bisa makan kalau enggak pakai kecap. Ini kan bukannya benar, karena ketidaktahuan juga waktu itu. Kalau sekarang saya melihat, saya itu enggak baik juga saudara. Akhirnya jadi diabetes. Enggak baik juga. Tuhan bilang, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Salah satunya itu saudara, keselamatan tubuh kita itu. Kita harus kerjakan. Paulus dia bilang begini, dia berusaha untuk melakukan yang baik, tapi yang keluar jahat. Kenapa dia mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar? Kita nggak bisa melakukan itu saudara. Itu semua dilakukan oleh Tuhan. Tuhan yang melakukan di dalam diri saudara dan saya. Saya nggak bisa saudara. Paulus aja dia. Wallah, siapa dia? Dia sendiri bilang, aku melakukan yang baik tapi yang keluar yang jahat. Nah ayat 13, kita baca ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaannya menurut kerelaannya. Jadi saudara, bukan kita yang melakukan kalau kita bisa, amin. Kita nggak bisa saudara. Dosa yang ada dalam tubuh kita nggak bisa. Hanya Tuhan. Makanya selalu kita diingatkan, diam dalam cinta itu. Kita menyuruh stop minum cap tikus, stop ini, stop itu. Mereka kenapa tetap terikat? Karena di dalam diri mereka itu, Yesus yang ada di dalam hidup mereka, roh yang itu mengingatkan, tapi mereka karena dosa itu, mereka tetap lakukan. Jadi bukan cuma itu saja saudara.
makanan-makanan yang kita makan, minuman-minuman yang kita minum. Makanya ini tuh saya bilang, loh kok Tuhan taruh ke saya begini, Pak Abed kemarin, Pak ini. Tapi Tuhan bilang berulang-ulang disampaikan. Kita jaga kita. Kita yang perintahkan tubuh kita ini. Berulang-ulang disampaikan. Makanan yang manis-manis. Lah, yang dipakai apa? Pemanis buatan. Waduh, kalau mau lihat sekarang kan menarik. Sangat menarik minuman-minuman sekarang yang ada. Dan itu bukan kita kalau kita ke mall baru kita lihat, kalau kita keluar. Dalam kamar kita bisa lihat. Waduh, minuman ini pesan online. Pesan ini semakin mudah dengan adanya ini. Saudara, kalau dulu kalau kita mau minum kita mesti keluar dulu kan. Teman saya punya, adik punya anak. Dan teman saya itu, dia cuma satu-satunya anak sematawayang, perempuan. Saya kaget tahun lalu, anaknya tuh cantik saudara. Tahun lalu saya lihat di status, kok di rumah sakit gitu. Waktu itu saya lihat, kenapa? Dan saya lihat, waduh, sakit apa ini? Saya cari tahu teman saya. Itu keponakanmu sakit apa? Gagal ginjal. Kak. Loh, kok baru umur begitu gagal ginjal? Habis, dia jarang minum air putih. Dia lebih suka minuman-minuman yang bersoda. Minum-minuman yang manis. Terus dia juga tidak pernah makan sayur. Enggak tahu makan sayur, saudara. Waduh, terus bagaimana? Ya, mudah-mudahan dia masih bisa diselamatkan. Ini lagi cuci darah. Seminggu kemudian, inna ilahi wa inna ilahi rojiun. Sudah status, sudah menyelesaikan perjalanan iman. Sudah selesai, sampai jumpa di Yerusalem baru. Waduh. Begitu juga anak baru masuk semester 1 kuliah. Itu juga di gereja saya, di pemain musik yang memang begitu. Saya bilang kenapa tuh mukanya bengkak-bengkak? Ginjal kak? Hah? Kenapa? Pemain musik di gereja. Tapi minum cap tikus. Jangan salahkan tikusnya. Minum cap tikus. Dan juga itu minuman-minuman yang ekstra jauh. Yes. Tidak apa-apa. Karena kita tidak berbicara haram atau halal. Enggak apa-apa. Tapi kita tahu kemampuan tubuh kita. Kayak minum anggur ya. Anggur itu baik untuk kesehatan. Kalau 1 sloki untuk memanas. 2 sloki untuk manasin badan. Lewat dari itu saudara sudah melayang-layang. Akhirnya saudara istri kena tamparan dan melayang-layang. Oh istri-istri di Manado itu banyak begitu. Tapi papi saya enggak sih. Enggak pernah saya lihat. Tapi yang lain. Waduh. Sampai saya, kamu enak Shan. Tidak menikah. Kok bilang ke saya begitu? Ya kamu enak enggak menikah. Kenapa? Tadi malam. Tunggu dia pulang, dia datang jam 2 pagi. Udah datang jam 2 pagi kena smackdown lagi. Kenapa? Sudah minum. Istrinya dari tulangku dan daging dari dagingku. Kena banyak. Terjadi perkelahian akibat minuman keras itu saudara.
ayah saya sempat. Tapi puji Tuhan, dia bertobat. Saudara. Dia sudah bertobat, anaknya, kakak saya, 1 kali mabuk. Datang-datang saudara, mabuk. Dia bilang, kurang ngajar, siapa yang ngajar kamu mabuk? Saya di belakang bilang, papi yang ngajar dia mabuk. Dia minta anaknya jangan mabuk, tapi dia mantan pemabuk. Makanya saya terus terang ayah saya mati karena apa? Infeksi usus. Kena di usus. Walaupun dia, ya puji Tuhan dia bertobat. Dia terima Tuhan. Dia diselamatkan. Sampai waktu baru kapan itu. Dilihat lagi rohnya. Puji Tuhan dia sudah diselamatkan. Ya, saya memuji Tuhan. Jadi waktu kakak saya bilang, situ yang hajar. Dia nggak mau, kita lihat seorang ayah. Dia tidak mau anaknya seperti dia. Cinta seorang ayah. Tapi dia nggak bisa menghalang itu. Dia berusaha untuk tidak mabuk, saudara. Waktu itu. Dia sudah dengan berusaha untuk tidak mau konsumsi itu. Tapi ya karena dia punya komunitas. Ya punya komunitas. Orang seni. Tapi saya kan pintar main musik. Mereka ada komunitas begitu. Dulu yang bilang apa, yang koboi-koboi, lagu-lagunya seperti itu. Mereka ada komunitas itu, papi saya. Suaranya bagus, pintar main musik, suaranya kayak saya bagus. Nah, ya memang pintar main musik. Ya, dia musik apa aja, kecuali keyboard dia nggak tahu, tapi ini gitar, suling, terus apa tuh? Itu ada dia, orang seni. Ada di dia. Dia berusaha, sampai udah jangan keluar-keluar. Tapi dia keluar lagi. Yaitu karena dosa. Tapi puji Tuhan tuh saya bilang, dia bertobat, melepaskan itu semua. Lihat di sini, Tuhan begitu konsen dengan ciptaannya, kita manusia. Kita harus jaga, pelihara tubuh kita. Karena kita diciptakan tubuh, jiwa, dan roh. Kita harus jaga tubuh kita. Saya bilang Pak secara ekstrim di Tomohon, oke, silakan saya berbagai macam ada. Puji Tuhan Pak Abed nggak tergoyahkan ya Pak, karena ada Yesus. Coba Pak Abed nggak ada Yesus, disodorin makanan itu. Kalau saya ingat saudara, pernah Ketua BBI DKI Jakarta, bukan ketua, staf, ya pengurus BBI DKI Jakarta pernah ke Manado. Dan saya waktu itu sebagai sekretaris daerah, jadi menemani mereka untuk antar-antar. Karena mereka tujuannya apa? Melayani sambil kulineran. Mereka tidak makan yang begitu, yang ekstrim-ekstrim, ular, tikus, enggak. Yang mereka makan itu yang enak kelihatan. Wow, seafood saudara. Jadi antar mereka ke restoran seafood, pesanlah ini, pesanlah itu. Wah, mereka sampai bilang begini. Tapi sebelum makan, saya kaget, saya lihat, loh semua buka tas. Ternyata minum obat saudara. Cegah dulu, minum obat. Nah, sudah orang tua kan, ada ibu ketua sinode waktu itu. Ada ibu yang gerejanya sekarang dipegang oleh Pak Apin, Ibu Komala Jaya, Ibu Rina Nahoai, Ibu Paula, Ibu pokoknya petinggi-petinggi
WBI, DKI, Wanita Betel Indonesia. Mereka sampai bilang begini, maaf sama Ibu Ketua, maaf Ibu Ketua di Manado. Kami pokoknya makan ini, jangan lihat ya udah gak sopan, memang mereka makan banyak. Lobster lah, udang, dan itu makanan-makanan yang saudara itu bukan makanan ekstrim kan? Yang enak dilihat, wah lobster, udang. Tapi apa saudara? Malamnya satu orang dia nginap, besoknya pulang ke kampung kami dan mereka nginap, ada yang nginap di rumah saya. Malamnya menyusahkan keluarga. Teriak-teriak satu ibu. Aduh, gak bisa tidur. Kami kebingungan. Saya langsung panggil sepupu saya yang dokter, ayo datang lihat. Gitu. Kolesterolnya, asam uratnya naik saudara. Jadi bukan cuma makanan ekstrim. Bisa kita makan tapi harus cukup, kita tahu tubuh kita. Itu karena apa? Jiwa kita. Golojo orang Manado bilang. Serakah. Orang Manado bilang golojo, serakah. Udah tahu. Diembat saudara. Jadi Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Mari kita jaga. Kalau berulang-ulang selalu Tuhan sampaikan. Tadi juga saya dengar ya live streaming. Saya ikut live streaming. Tuhan juga mengingatkan tentang menjaga tubuh kita. Itu tandanya karena Tuhan cinta. Dia yang ada dalam diri saudara dan saya. Nah, saya pernah makan kucing. Karena saya dijebak. Saya gak pernah makan kucing saudara. Saya dijebak. Pulang sekolah saudara. Orang tua malam jam 12, jam 1 itu, ayo makan, silakan makan. Biasa kami, mami makan bareng, kakak makan bareng. Satu meja itu kami sudah makan, mami saya di kamar. Terus waktu kami makan saya lihat, loh ada ikan, ada daging. Ini daging apa? Daging ayam. Ya udah, kita kan nggak tahu daging. Enggak tahu saudara, kita sudah makan. Nah adik saya setiap pulang sekolah itu dia mesti cari kucingnya karena dia pencinta kucing. Kucingnya itu waduh, kucing mana? Namanya Disco. Disco mana Disco? Adik kakak saya bilang udah makan. Makan aja gitu. Enggak mana dia. Biasa kalau makan ada di saya. Dia cari-cari nggak ada. Udah makan, udah ganti baju makan. Sementara makan, adik saya itu, kakak saya bolak-balik di ruang makan. Meong, meong. Oh, adik saya bilang, mana kucingnya? Ini saya lagi cari-cari, meong, meong. Dia begitu-begitu. Kami sementara asik makan, memang enak sih. Ketidaktahuan saya saudara. Meong, makan. Selesai makan, adik saya langsung ambil dagingnya, nasi. Dia mau cari kucingnya. Panggil-panggil Disco, kucingnya pintar. Disco, enggak ada. Terus kakak saya bilang begini, tanya di rumah Oma. Nah kebetulan di rumah Oma itu ada satu bapak guru kami. Kalau kami dinamakan, kalau bapak guru kami panggil Mner. Kalau ibu guru Enci. Coba tanya sama Mner, mungkin dia ada ke rumah situ. Udah adik saya pergi. Mner, lihat kucing saya enggak? Yang dia jawab apa? Lihat di atas meja, ada di atas meja. Mana? Dia balik, enggak ada. Nangis dia. Disco dia tanya ke tetangga lain. Nah, Mner itu orang Tomohon yang kos di itu karena dia kerja guru di sekolah kami. Nah, datanglah si Mary bilang, saya tahu itu ada di meja. Tadi saya bilang enggak ada. Terus dia bilang, coba kamu buka tudung saji. Itu, wah, adik saya langsung ambil mangkok itu. Terus mami saya udah tinggal di kamar.
Terus mami saya datang, makanya dia marah kakak saya. Jadi Ner ini ajak, ayo. Padahal di kampung saya itu enggak tahu makan kucing. Dia dari Tomohon yang ada pasar ekstrim, dia ngajak, ayo potong itu. Waduh, saya juga emosi. Dia ambil itu, dia lempar sama Ner itu. Enggak kena, dia kejar. Terus dia pergi di rumah saya. Keluar kamu. Itu Ner dia loh, Ner saya juga, guru saya. Keluar kamu, keluar. Adik saya nangis itu saudara. 2 hari, sampai dia enggak ke sekolah. Bengkak matanya, dia nangis. Mami saya bilang maaf, mami juga enggak tahu. Tiba-tiba kakakmu bilang, "Ma, ini sudah dimasak, bagi dengan kita." Kakak saya ya, memang dia itu. Waduh, mulai di situ saya enggak pernah sampai sekarang. Mau ditanya enak, enak. Tapi saya, itu saudara. Jadi saudara, kerjakan keselamatanmu, jaga tubuh fisik kita. Dikatakan mati itu, saya dengar, itu urusan Tuhan. Tetapi kesehatan itu urusan saudara dan saya. Pola hidup, olahraga, ya saya kecuali ada badai dan gelombang saya enggak keluar. Tapi saya mengambil sempat waktu untuk selalu ikut olahraga biar cuman 1 jam, jalan aja. Karena saya udah enggak bisa lari. Kalau saya lari kaki saya sakit. Jalan aja. Ya, saya juga berusaha untuk mengurangi makan makanan yang yaitu daging merah dan segala macam. Lebih banyak makan sayur. Banyak anak muda sekarang udah tidak tahu makan sayur. Ayo, akibat didikan orang tua juga yang tidak mendidik anaknya untuk makan sayur. Iya kan? Kami dulu dididik meja makan sayur. Nangis-nangis, seringkali nggak bisa makan saudara, buang. Tapi terus, ayo makan itu. Lama-kelamaan jadi kebiasaan. Makan sayur pahit saya nggak bisa dulu. Tapi setelah dalam pelayanan, pendeta saya itu makan sayur pahit. Jadi saya, walaupun malu kan mau buang. Paksain, lama-lama udah paling senang saudara. Buat sehat. Tubuh perlu dijaga. Jiwa, pikiran kita yang perlu jaga. Memikirkan hal-hal yang dunia ini. Makanya Tuhan bilang begini, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Di atas itu artinya di surga, jangan di bumi. Di surga. Jiwa, emosi kita. Tapi memang tanpa Tuhan kita nggak bisa. Makanya diam dalam cinta. Karena saya ingat saudara, saya mau memuji Tuhan. Saya orang emosi, tapi Tuhan merubah. Bisa. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam dirimu baik kemauan maupun pekerjaannya. Tuhan kok yang lakukan. Menyerah sama Tuhan. Makanya kita menyerah sama Tuhan. Tuhan, aku nggak berkuat menghadapi ini, Tuhan serahkan aja sama Tuhan. Menyerah. Masuk dalam cinta. Satu waktu saudara, ini jelas sekali Tuhan ingatkan saya. AI yang di belakang sana sebelah Pak Zakaria, dia marah saya. Sebelumnya saudara, dia coba saudara ke rumahnya, masuk ke dalam, itu penuh bunga. Bunga kayak saya, bougainville bermacam-macam.
Saya kasih ke dia. Saya sudah kasih ke dia, dia menuntut lagi. Saya mau yang ini ya, yang ini, yang kembang ini. Ya, oh iya nanti saya tanamin, saya bilang begitu. Iya, karena saya enggak kasih ke dia cabang untuk di stek, saya kasih ke dia yang sudah jadi. Nah untuk menumbuhkan itu kan cukup lama, 1-2 bulan. Atau waktu dia cakap, mana janjimu? Kamu bilang mau kasih lagi ke saya. Saya bilang iya nanti. Karena saya mesti tumbuhin dia sudah berakar kuat. Dia sudah banyak daunnya baru saya kasih ke dia. Seperti itu. Nah dia udah enggak sabar menunggu janji saya. Dia marah saya. Wah dia teriak lagi sampai di rumah. Enak aja lu marah saya. Saya begitu. Enak aja, gue udah kasih banyak juga. Lu coba kalau beli 301 pohon yang sudah berbunga. Enak aja, lu marah saya seperti itu. Terus apa ya, sementara saya begitu Tuhan berbicara. Esther lu sudah mati. Engkau sudah mati. Maka kebetulan saya baru selesai. Baru berapa lama itu dibaptis saudara. Saya ngerti kok sudah mati. Oh iya, maaf. Baptisan kematian. Oh iya ya, sampai saya nggak kuat. Saya nangis sendiri ya, nggak kuat. Udah mati. Oh iya, langsung loh. Tuhan, saya menyerah. Ya Tuhan, langsung rumah. Malah besoknya saya bilang, iyalah tunggu ya, 1 minggu lagi. Anaknya sampai bilang, keterlaluan mah. Mama udah dikasih itu, mama masih marah sama dia. Belum lah, udah tua-tua, orang tua. Ya, tua. Tapi saya kasih lagi. Makanya masuk di dalam situ, penuh. Di sebelahnya itu anaknya juga itu banyak. Nah saya kasih, Tuhan mengubah. Kalau bukan karena Tuhan, gak bisa. Jiwa, emosi kita. Tuhan yang mengubahkan. Dia bilang kau sudah mati. Si Anet kau sudah mati. Oh, iya, orang mati ditonjok pun, di apapun dia bangun enggak? Enggak, sudah mati. Makanya ada satu adat di Toraja saya kaget lihat saudara. Orang mati, adat itu, orang yang sudah mati sebelum dikuburkan, mereka bawa, mereka lempar-lempar petinya itu. Mereka nari-nari, itu adat mereka. Saya tidak bilang salah, enggak. Mereka nari-nari sambil pikul peti jenazah itu. Lompat-lompat. Saya bilang begini, coba kalau hidup mayatnya. Mereka lari enggak? Digoncang-goncang petinya itu, lari enggak? Lari. Tapi udah mati jadi mereka, begitu saudara. Adat ya Raja. Karena saya sudah pernah ke sana. Dan setelah itu saya baca, oh iya ya memang adat mereka. Untuk menghibur keluarga katanya. Ada namanya adat apa itu. Orang sudah mati. Makanya saudara, Yesus yang ada pada saat kita mati, Yesus. Kita bangkit bersama Tuhan Yesus. Kita hidup bersama dia. Oh iya sebentar ada baptisan, ayo. Terus saya bilang, Allah lah yang akan mengerjakan. Udah menyerah saja. Waduh kita kalau tidak di dalam Tuhan saudara kok enggak ada. Cinta itu enggak ada dalam diri kita. Siapa kuat menghadapi dunia ini. Kemarin kita nyanyi minggu kemarin. Iblis dikalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kita proklamirkan. Dia sudah dikalahkan. Karena dia mencuri, membunuh, membinasakan. Kalahkan. Orang bilang begini, lu Chan gak takut sendiri di atas? Kenapa mesti takut? Lu gak takut setan? Kenapa takut setan? Setan itu kita makan kok. Walaupun kita gak makan itu, saya. Kenapa takut? Wah, ada satu orang yang nginap-nginap di saya dulu.
Kak, ada burung yang terbang. Tengah malam dia keluar, ada burung yang terbang. Ada binatang, tapi bukan burung. Saya tahu itu kelelawar. Seringkali kan belum tutup pintu, kelelawar sudah masuk. Enggak takut, ada yang datang. Kak, ada yang mandi-mandi di kamar mandi. Gua yang mandi di atas, airnya turun ke bawah, lantai 2. Dia bilang bukan. Mereka latihan drama apa waktu itu pulang. Ada yang mandi. Ada juga yang bilang, aku lihat ada orang di ruangan Joyce itu. Siapa? Waktu saya masuk, lagi main drum. Oh, pemain drum berarti. Kenapa? Pernah saudara, saya lagi tidur, tiba-tiba saya dengar orang jalan masuk di kamar saya lihat. Kemudian apa? Tapi saya bilang, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Orang itu lari, saya dengar lari. Iblis itu lari. Dalam nama Yesus, udah dikalahkan. Udah, kamu takut enggak? Enggak takut. Dalam nama Yesus, udah. Nah juga kan saya bilang, saya lihat, saya ambil orang itu, setan itu diranjang, saya lempar ke bawah. Waktu itu saya terikat dengan film-film dukun-dukun. Tidur bermandikan pengantin dalam kubur dan lain sebagainya. Akhirnya saya dapat petunjuk seperti itu. Puji Tuhan. Kenapa kamu di situ? Kenapa kamu di sini? Dia bilang, saya masuk lewat itu. Lewat apa yang saya tonton kan. Tapi saya ambil dia dari leher, saya lempar ke bawah. Roh itu yang mengerjakan. Puji Tuhan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dia katakan iblis itu berkeliling-keliling untuk mengaum-ngaum seperti singa untuk mencari mangsa. Hati-hati saudara dan saya, makanya berjaga-jaga di dalam Tuhan saudara. Kita sudah diselamatkan. Satu saja kita menyerah kepada Tuhan. Hanya dengan menyerah kepada Tuhan, maka kita berkemenangan. Kita perlu menyerah kepada Tuhan. Kita dipersiapkan Tuhan untuk menjadi kekasih-kekasihnya. Makanya dia bentuk, jangan rusakkan tubuh kita. Karena kita akan dijadikan Tuhan kekasih-kekasihnya. Waktu kita mati, betul loh tubuh kita ditanam. Roh kita kembali kepada Tuhan. Tapi pada waktu kedatangan Tuhan, orang-orang yang mati itu dibangkitkan. Akan dirubah menjadi tubuh kemuliaan. Bersama dengan Yesus masuk dalam pernikahan anak domba Allah. Kita calon-calon istrinya Tuhan. Amin. Janganlah bapak-bapak bilang, wah gua kan laki-laki. Semua kita adalah calon-calon mempelainya Tuhan. Ayo kerjakan keselamatanmu. Bukan kita yang mengerjakan, Tuhan kok, cuma Tuhan menuntut ketaatan kita. Tuhan menuntut kesetiaan kita. Kita nggak bisa taat, kita nggak bisa setia, tetapi Yesus yang ada di dalam hidup kita, itulah yang membuat kita bisa taat, bisa dengar. Itu saudara. Ada satu pujian dikatakan begini. Saya ingat sekali pujian itu, Pak Stefanus yang selalu nyanyikan waktu dia singers WL. Bila kau berjalan melewati air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Bila kau berjalan melewati api dan tidak akan dihanguskan. Kok enggak ada yang bernyanyi? Mungkin zaman kita ya, zaman angkatan 50-an. Itu hampir setiap Pak, sayang Pak Stefanus itu sudah ibadah tadi pagi. Tuhan ingatkan saya, kita pun berjalan melalui air, kita enggak akan, melalui api tidak akan dihanguskan. Tapi jangan kita coba jalan lalu air yang bergelombang. Bukan itu saudara,
kita coba api. Kan enggak dihanguskan, bukan itu. Maksud Tuhan, Tuhan membawa kita berjalan melalui air, bukan melalui air ini. Artinya di tengah ombak dan gelombang pun, kalau bersama dengan Tuhan, kita tidak takut. Amin. Melalui api pun, kalau memang Tuhan mau bawa kita lewat itu dengan persoalan yang terlalu berat seperti api yang menghanguskan, kita nggak usah takut. Asal Dia yang membawa kita. Makanya kita perlu diam dalam cinta itu. Dia yang akan membawa kita, saudara dan saya. Ayo, Dia sedang terus mengetuk pintu hati kita. Terus menerus. Ayo buka hatimu. Dia yang akan melakukannya di dalam kehidupan saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Saya teringat mami saya waktu kakak saya dipanggil Tuhan. Karena kakak saya dipanggil Tuhan itu tiba-tiba, saudara. Jadi waktu itu kami sedang mempersiapkan diri untuk pernikahan adik saya. Itu sudah dijalankan, semuanya sudah beres, tinggal pestanya. Restorannya sudah oke semua. Tahu-tahu kakak saya itu mempersiapkan diri untuk ke suatu tempat, mau pimpin rapat. Karena dia kepala Dikmeknum Sulawesi Utara, Dinas Pendidikan Umum. Jadi dia akan pimpin rapat di satu kabupaten. Habis mandi, saudara, tiba-tiba dia rasa pusing. Saat dia pusing, udah dia jatuh, dan jatuh itu udah gak ada pertolongan, udah mati. Jadi kami sudah siap-siap untuk acara pernikahan, pakaian keluarga waktu itu merah semua, seragam. Disiapkan merah telah. Harus diganti jadi hitam. Ya, itu adat di sana. Jadi pakaian kita pakaian keluarga untuk pesta ganti semua. Setelah itu saudara, ibu saya udah gak mau datang lagi gereja. Setelah itu udah gak mau beribadah lagi. Ada dia orang yang setia. Dia gak mau ibadah lagi, saudara. Alias dia marah sama Tuhan. Kenapa anakku diambil Tuhan? Gak ada isyarat lagi. Tiba-tiba 1-2 bulan, 3 bulan, orang banyak yang datang dari gereja. Ayo ibu, tapi tetap dia udah gak mau ibadah. Tiba-tiba satu malam, saudara, jam 11 malam orang ketuk pintu. Waktu kami buka, suami istri gembala sidang dari gereja yang lain, GSJA. Datang, selamat malam ibu. Oh iya, selamat malam. Bu, Pak, Bu, kami cuma disuruh Tuhan. Apa? Tuhan bilang, ibu sedang marah sama Tuhan. Ya, bukan dari gereja kami, waktu itu dari gereja lain. Datang disuruh Tuhan malam. Ibu sedang marah sama Tuhan. Tapi Bu, Tuhan tahu ibu sanggup. Sehingga itu lakukan di dalam kehidupan ibu. Ayo Bu, bangkit lagi. Tuhan sendiri yang akan menghibur ibu. Betul, hari Minggu kemudian. Sian, ya mami mau gereja. Gitu. Tuhan, ingatin. Dia marah. Kita diajarkan, oke, berperkara dengan Tuhan. Tuhan lebih tahu. Tuhan tahu engkau sanggup. Di sini ada Bu Janet. Puji Tuhan. Anak di sana sedang bersuka cita. Tuhan tahu kau sanggup. Tuhan yang memberikan kesanggupan pada engkau. Makanya mari, saudara, menyerah aja sama Tuhan. Tuhan yang akan berkarya di dalam kehidupan saudara dan saya.
kita hanya menyerah kepada Tuhan. Karena kita dipersiapkan Tuhan untuk menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Untuk menyambut kekasih-kekasih Tuhan. Dikatakan, marilah hai kamu yang letih lesu. Ayo kita serahkan saja kepada Tuhan. Kita berjalan di api tidak akan terbakar. Karena berjalan bersama Tuhan. Amin. Puji Tuhan.